Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan beberapa nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta kita pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua umat yang setia mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Dalam kesempatan ini hamba berwasiat kepada diri hamba sendiri dan kepada jamaah sekalian yang berbahagia. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita tentu menyadari bahwa hakikat hidup ini adalah semata-mata untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat kebaikan yang tidak ada putus-putusnya kepada sesamanya dalam bentuk pengorbanan harta benda, berderma dan bersedekah kepada siapapun. Islam ditegakkan dan berkembang bukan atas kikir dan menahan harta benda. Oleh karena itu Islam menasihatkan kepada setiap umatnya agar menyambut berderma dan segi-segi kebaikan yang tidak ada putus-putusnya, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Itulah sendi ajaran Islam yang disadarkan pada pengorbanan, membelanjakan sebagian harta yang dimilikinya untuk berderma dan bersedekah sebagai perwujudan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari sirra wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka akan dapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah. Kaum muslimin yang berbahagia, setiap muslim hendaknya berhemat dalam mengeluarkan hartanya untuk memenuhi kepentingan hidupnya, agar hartanya tidak habis begitu saja. Sebab ia berkewajiban mengajak orang lain dalam menikmati dan memanfaatkan harta yang Allah karuniakan kepadanya. Kekayaan hendaknya kita gunakan membantu kepentingan umum, menolong fakir miskin, dan ikut meringankan penderitaan orang-orang susah dan orang yang tidak mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ibna Adam, innaka in tubaddil fadla khairul laka wa in tumsikhu syarrul laka wala tulamin ala kafatin wabda biman ta'ulu al yadul ulya khairum minal yadi supla." Hai anak Adam, kalau engkau mendermakan kelebihanmu, itu lebih baik bagimu. Dan apabila engkau tahan saja, itu berbahaya bagimu. Dan engkau tidak tercela atas kesederhanaanmu, dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, termasuk seutama-utama nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya adalah nikmat rezeki. Dan sebaik-baik harta adalah yang dapat menjaga seorang manusia dari meminta-minta. Barang siapa yang mengetahui harga diri, hendaklah giat berusaha untuk memperoleh harta yang dapat menjaga martabat dirinya dan menghindarkan dari meminta-minta. Selanjutnya adalah kita mau membelanjakan harta yang kita peroleh itu pada jalan-jalan kebaikan dan di jalan Allah. Rasulullah mendorong kita untuk mau mensedekahkan harta kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan pemberian itu dimulai dari orang-orang yang menjadi tanggungan kita, kemudian kerabat-kerabat kita, sehingga pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang memboroskan harta dan memerintahkan agar memberikan harta kepada kaum kerabat dan fakir miskin. Karena orang yang mubazir atau tidak mengeluarkan harta yang berguna adalah perusak yang bodoh. Tidak punya perhitungan, menyia-nyiakan harta pada keinginan nafsu belaka. Bagaimana orang-orang yang semacam ini bisa membayarkan haknya yang telah menjadi kewajibannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabila wa la tubadzir tabdziran innal mubadzirina kana ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura." Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, sebetulnya murah hati dan dermawan itu dapat dipelajari, tentu saja dengan membiasakan dari sejak kecil serta meniru tingkah laku yang diamalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dengan demikian akan bertahan di dalam hati sanubari bahwa apa yang telah didermakan itu bukanlah sia-sia. Sebab Rasulullah SAW sendiri telah mengamalkan, seandainya apa yang telah didermakan itu sia-sia, tidak dapat balasan dari Allah, pastilah beliau tidak melakukannya serta tidak menganjurkan pada umatnya untuk berbuat demikian. Dengan cara demikian, akhirnya sifat kikir akan terkikis habis dari jiwa seseorang dan berganti menjadi sifat kedermawanan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tidak ada yang paling dermawan di dunia ini kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil beliau membiasakan berlaku murah hati dan dermawan. Sewaktu kawin dengan Khadijah, yaitu seorang janda kaya raya, beliau tidak latah menggunakan harta istrinya untuk berpoya-poya. Sebaliknya, harta itu dipergunakan untuk menyantuni fakir miskin, membantu orang-orang yang lemah ekonominya, dan sebagai bekal untuk beribadah ke Gua Hira setelah mendapat gelar kenabian. Harta itu beliau gunakan untuk memperjuangkan agama Islam. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kedermawanan Rasulullah SAW yang perlu kita tiru dan kita teladani. Lagi pula, tiada ruginya orang bermurah hati, karena sesuatu yang kita berikan pada orang yang butuh dengan disertai keikhlasan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, "Wa ma tunfiqu min khairi fali anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tutlamun." Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya adalah untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu belanjakan sesuatu melainkan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak dianiaya. Tapi ada kalanya orang menduga bahwa pemurah hati itu dapat mengurangi kekayaan dan membuat menjadi miskin, yang berarti hilangnya kepuasan karena hidup tanpa harta yang melimpah. Dugaan semacam itu salah. Itu hanya bisikan syaitan yang menggoda manusia agar berlaku kikir yang rendah dan hina. Tetapi yang benar bahwa bermurah hati adalah jalan ke lapangan rezeki yang membawa barokah dan dapat meningkatkan rezeki kita yang akan berlipat ganda. Karena kedua belah tangan pemberian Allah itu bila selalu terbuka dengan kenikmatan, ditanggung dengan kesuburan yang kekal dari rahmat dan karunia Allah, baik di hari ini maupun di hari esok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sedekah itu tidak mengurangi harta. Allah menambah kemuliaan terhadap hamba-hambanya yang menafkahkan. Dan seorang yang tawadhu atau rendah diri, karena niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. Menurut As-Sauni, harta yang untuk bersedekah itu tidak berkurang karena Allah Subhanahu wa taala mengganti terhadap harta yang disedekahkan itu, bahkan mungkin semakin banyak dan berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Artinya, apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.
Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ajakan Islam untuk bermurah hati dan berderma cukup banyak, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Demikian pula larangan-larangan berlaku kikir, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Asy-syakyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar, wal jahilu syakiyun ahabbu ilallah ta'ala min abidin bakhil." Yang artinya, orang yang bermurah hati dekat dengan Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, dan orang yang bermurah hati jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, pun jauh dari surga dan dekat kepada neraka. Orang yang bodoh, yang bersifat pemurah, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ahli ibadah, tapi dia kikir. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk menyempurnakan sifat kedermawanan dan murah hati, maka yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang suka dermawan adalah yang pertama, golongan fakir miskin. Maka barang siapa kaum muslimin yang bersedekah untuk fakir miskin, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Yang kedua, golongan sanak famili. Barang siapa yang berderma kepada sanak famili, maka Allah akan menggantinya dengan 10 kali lipat. Yang ketiga, ada golongan handai tolan atau teman. Barang siapa kaum muslimin atau orang-orang yang berinfak atau mendermakan hartanya kepada teman-teman yang membutuhkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya atau membalasnya dengan 100 kali lipat. Yang keempat, golongan pelajar atau menuntut ilmu di jalan Allah. Barang siapa yang mendermakan hartanya bagi para pelajar, para santri yang menuntut ilmu di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan 7.000 kali lipat. Itulah Bapak Saudara sekalian, bahwasanya sedekah kita tidak sia-sia. Di samping kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kemiskinan kepada kita, namun akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Untuk itu, kaum muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita galakkan sedekah, sedekah, infak untuk di jalan Allah. Di samping 4 golongan tersebut di atas, maka berderma untuk pembangunan yang menuju kemaslahatan umat pun merupakan amal yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqakumullah min qabli ayatiya yaumul la bai' fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humudz zalimun." Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari di mana tidak ada jual beli, tak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang fakir dan orang-orang kafir adalah golongan orang-orang yang zalim. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah
adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai terdapat 100 buah. Allah melipat gandakan pahalanya kepada siapapun yang disukainya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang berbahagia, bahwasanya kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak-banyak bertakwa kepada Allah. Di samping kita melaksanakan sholat 5 waktu, puasa dan sebagainya, sedekah, infak, berderma, sangat dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bermanfaat pada diri kita sendiri dan orang lain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamil alim wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin.